di luar, di saat kita melakukan perjalanan, atau di saat kita sedang mengamati fenomena tertentu. Nah, kebanyakan kita selama ini, kenapa proposal kita itu sering punya hambatan untuk lulus itu, karena kita ibu dan bapak dosen sering mengerjakan proposal itu di saat-saat waktunya sudah hampir habis. Jadi kadang-kadang itu kelemahan kita. Tapi itu memang hampir semua kita mengalami itu. Kenapa? Karena memang jam terbang pekerjaan kita itu yang sungguh luar biasa mungkin. Gitu. Nah sekarang kita runut lagi. Jika ada ide-ide yang ada itu, mungkin perlu yang pertama mungkin dicatat ya Bapak Ibu. Mungkin agak sederhana rasanya, tetapi itu penting begitu. Karena tidak selalu kita ingat. Tapi setelah itu mungkin ide yang ada itu kita planning untuk kita telusuri. Telusurinya di mana? Mungkin kita harus membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan itu. Ada yakin dan percayalah kalau itu kita lakukan, kita pasti mampu untuk mengelola ide. Jadi kalau kita ada ide, tolong segera ditelusuri. Baca artikel-artikel yang berhubungan dengan ide yang kita punya. Nah, itu yang pertama. Setelah kita melihat seperti itu, pasti Bapak Ibu nanti akan muncul ide-ide yang spesifik mengenai penelitian kita ini yang akan kita ajukan. Yakinlah, kalau seandainya kita berusaha untuk mampu untuk mentelusuri ide tersebut. Kalau sekarang kan tidak ada rasa-rasanya persoalan bagi kita untuk mendapatkan sebuah rujukan atau mendapatkan sebuah referensi yang berhubungan dengan berbagai bidang. Apalagi dengan adanya internet yang begitu luar biasa, sekarang kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang begitu banyak di situ. Persoalannya sekarang apa? Kita lupa terhadap itu. Nah, jadi nanti waktu ide sudah ada, waktu membuat proposal kita langsung buat, sehingga kita banyak hal-hal tertentu yang kita lupa. Jadi seharusnya bagi kita dosen, mungkin memang Bapak Ibu 1 kali seminggu itu memang harus kita membaca sebuah artikel yang sesuai dengan bidang kita. Kenapa harus sesuai dengan bidang? Karena saat ini kalau kita lihat memang keinginan dari pemerintah ya kepada kita itu memang kita harus mengajar dari hasil riset yang kita punya begitu. Nah itu tuntutannya, karena di akreditasi di standar yang 9 sekarang juga begitu. Seorang dosen meneliti nanti harus hasil penelitian itu diajarkan kepada mahasiswa. Nah kalau begitu artinya apa? Kita memang harus membaca. Jadi untuk apa kita membaca? Sebenarnya adalah untuk mengikuti perkembangan dari bidang kita. Nah, kita harus mengikuti bidang yang kita punya. Untuk apa? Supaya kita tidak mempunyai ide-ide proposal yang kita kirim itu tidak yang kebanyakan begitu. Tidak yang sudah lusuh begitu. Jadi artinya kita harus update dengan bidang kita masing-masing. Jadi kita harus mampu untuk itu memang membaca sebuah artikel atau rujukan referensi apa harus menjadi makanan kita. Apalagi kita memang seorang dosen begitu. Mungkin itu sedikit motivasi ya bagi kita untuk memulai hari ini. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat untuk dicobakan. Mudah-mudahan hasilnya sangat luar biasa begitu. Karena dengan tidak begitu kita akan lengah dengan hal-hal seperti itu. Walaupun banyak kita mengatakan kita tidak passionnya untuk meneliti gitu, tapi kita harus meneliti begitu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah meneliti dan hibahnya diterima di dikti itu di tingkat nasional itu, wah luar biasa Bapak Ibu, hasilnya sangat luar biasa. Tidak hanya masalah materinya, tapi namanya luar biasa sekali. Jadi mungkin itu juga motivasi bagi kita nanti untuk berusaha untuk mampu untuk itu begitu. Oke.
di dalam membuat proposal itu, baik dalam skema apapun, sebenarnya kontennya itu yang kita tulis itu hanya ini, ada 6 ya, ada 6 pokok yang ada di situ, baik skema apapun. Kan ada 6 pokok yang ada di sana. Yang pertama itu ringkasan, nanti sampai kepada daftar pustaka. Nanti baru kita tambah dengan lampiran-lampiran lainnya. Sekarang ringkasan. Nah, di saat kita membuat proposal, kita selalu disuruh, baik dalam skema apapun, kita selalu disuruh untuk membuat ringkasan. Nah, apa sebenarnya yang harus ada di dalam sebuah ringkasan itu? Nah, itu yang harus kita ketahui. Yang pertama kali itu mungkin kita akan memaparkan latar belakang kita untuk membuat proposal dengan topik ini. Apa sih urgensinya penelitian ini bagi kita saat ini? Mungkin itu penting bagi kita. Itu dilihat, dibuat di dalam ringkasan. Lalu jangan lupa, setelah kita membuat latar belakang itu tujuannya apa? Kadang-kadang kalau kita lihat di dalam review proposal teman-teman, poinnya itu misal tujuannya tidak ada begitu. Lebih kepada latar belakang dengan mengadopsi penelitian-penelitian terdahulu, sehingga karena keenakan di situ lupa membuat poin yang lainnya. Seperti tujuan ini penting. Kalau seandainya proposal kita itu 1 tahun, 2 tahun, katakan di sana, dalam 1 tahun itu apa yang kita capai? Tahun kedua apa yang kita capai? Dan tahun ketiga itu apa yang kita capai? Nah, reviewer maunya seperti itu dalam ringkasan itu. Sehingga di saat dia membaca, dia sudah tahu, oh nanti tahun ke-1 dia hasilnya ini, tahun kedua hasilnya ini, tahun ketiga ini. Lalu metodologi, tahapan metodologi artinya begini. Setelah kita buat latar belakang, lalu kita memuat tujuannya, lalu kita harus tahu metodologi yang dipakai untuk mencapai luaran itu nanti apa begitu. Nah, kita harus ingat juga, Bapak Ibu, mungkin bisa saja nanti reviewer kita itu bukan bidang kita begitu. Itu biasa saja. Memang tidak seperti kalau di nasional kan begitu, waktu kita presentasi, misalnya hibah-hibah itu justru yang mereview, kalau kita orang sosial, justru nanti yang mereview kita itu adalah orang teknik misalnya, orang eksak. Dan itu tidak ada persoalan. Karena memang si reviewer itu dia sangat berpatokan kepada panduan. Jadi 6 yang saya ingin paparkan ini adalah sesuai dengan panduan. Harus ada. Jadi itu yang perlu kita katakan. Kita memang sering kecewa misalnya. Kenapa sih yang mereview tidak bidangnya gitu? Syukur-syukur nanti pada bidang yang kita punya. Ya mungkin saja hal itu sebuah hal yang biasa ya di dalam mereview, karena memang panduan itu adalah hal yang sangat mendasar harus dipatuhi baik oleh reviewer maupun oleh peneliti itu sendiri. Nah, lalu tujuan itu Bapak Ibu, kalau memang tujuan kita 3 tahun, Bapak Ibu harus memaparkan. Jangan langsung Bapak Ibu memaparkan tujuan penelitian saya untuk menghasilkan ini. Jangan langsung. Kenapa? Karena kan kita tadi maunya usulan itu 3 tahun misalnya. Ya kita harus pandai untuk memilah-milah. Tahun 1 apa, tahun 2 apa, tahun 3 apa. Jadi itu perlu untuk kita buat sedemikian rupa. Mungkin agak 2 baris atau 3 baris gitu. Lalu metodologi juga. Metodologi ini tidak perlu kita buat uraian yang begitu panjang, tidak. Bisa saja dengan mengatakan metode mixed method misalnya. Kualitatif tahun 1,
tahun 2 kuantitatif gitu. Hasilnya kita yang tahun ketiga kita menghasilkan model atau menghasilkan kebijakan atau menghasilkan apalah yang ketiga gitu. Itu penting bagi kita. Tidak harus kita memaparkan rumusnya ini untuk mencari metodologi apa, tidak penting itu. Jadi itu yang perlu kita buat karena dia berada di dalam ringkasan. Lalu selanjutnya yang perlu di dalam ringkasan itu adalah luaran. Kadang-kadang Bapak Ibu juga lupa untuk membuat dalam ringkasan itu luarannya apa. Kadang-kadang peneliti sendiri juga tak tahu memangnya luaran dari penelitian saya ini apa begitu. Nah itu yang harus kita ingat. Karena awalnya itu memang Ibu dan Bapak harus menguasai panduan. Sebenarnya dalam PowerPoint saya ada beberapa, saya buat panduan untuk beberapa skema, tetapi nanti setelah terakhir nanti kita akan berbagi. Karena sangat banyak skema di panduan. Proposal kita ini memuat TKT, tingkat kesiapan teknologinya itu berada di mana. Mengenai TKT itu di dalam panduan sudah jelas bahwa di dalam TKT 1, 2, 3 apa yang akan dicapai, 4, 5, 6 apa yang akan dicapai. Kalau TKT 1, 2, 3 penelitian kita itu masih mencari atau ingin menemukan formula baru. Nah, hanya menghasilkan formula saja atau teori saja dulu, hubungan terhadap satu variabel dengan variabel lain mungkin bisa. Tetapi kalau sudah TKT-nya 4, 5, 6, justru mereka harus melanjutkan dari TKT 1, 2. Kita lebih kepada implementasi dari hasil yang kita dapat tadi. Makanya nanti kita harus juga tahu dari sekarang bahwa roadmap penelitian seorang peneliti itu penting. Jadi roadmap kita itu penting. Tapi mengenai itu nantilah akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Jangan lupa panduan itu harus kita kuasai. Walaupun sebenarnya kita kadang-kadang bingung juga karena panduan kita sering-sering bertukar-tukar. Edisi 11 baru muncul, kemarin ada lagi edisi 12, bahkan 2019 kemarin ada edisi 12 revisi juga, saya nampak sudah keluar begitu. Tapi walaupun demikian, karena kita menginginkan sebuah hasil ya, kita harus mengikuti itu. Jadi bagaimana lagi pola yang ada dalam panduan itu harus Ibu kuasai. Nah, jadi nanti mungkin stylenya aja yang kita berbeda nanti menyampaikan. Tapi sebelum itu kita harus merasa-rasakan kira-kira kita cocok pada kondisi saat ini masuk di skema mana. Itu harus. Karena dalam beberapa skema kalau kita lihat banyak tuntutan-tuntutan di situ yang mesti kita penuhi. Syarat-syaratnya banyak yang harus kita penuhi. Tetapi di dalam membuat proposal yang terkendala sekali yang nampak oleh saya Bapak Ibu itu nanti adalah membuat roadmap ya, membuat roadmap. Baik Bapak Ibu, kita masuk yang kedua mengenai latar belakang. Nah, tadi waktu kita pertama kali saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa ilmu itu sangat berkembang. Jadi kalau memang Ibu konsentrasinya di situ, mungkin alangkah baiknya Ibu memperdalam bidang-bidang yang Ibu inginkan tadi. Misalnya kalau saya kan bidangnya wirausaha dengan UKM gitu. Saya konsentrasi di situ. Jadi apa yang mesti kita lakukan sebenarnya? Ya mengikuti konsentrasi tadi. Kalau misalnya saya di bidang wirausaha misalnya, selama ini mungkin penelitian mengenai wirausaha itu lebih kepada motivasi, itu aja yang kita lihat. Tetapi kalau Pak Ibu dan Bapak, justru sekarang ilmu wirausaha itu dia sangat berkembang, bahkan dia banyak
sekarang. Nah, dia sangat berkembang sampai di sana. Banyak yang bisa kita teliti. Misalnya bagaimana entrepreneur orientation, bagaimana orientasi orang berwirausaha, sudah masuk ke sana. Lalu bagaimana entrepreneur passion misalnya, bagaimana kita melihat wirausaha itu passionnya gitu. Jadi artinya tugas kita lah yang akan mentelusuri bidang-bidang ilmu yang sudah kita kuasai gitu. Ibu bapak jangan menganggap bahwa walaupun hal kecil yang kita hasilkan itu tidak ada artinya. Jangan, kadang-kadang justru ide-ide besar itu muncul dari sana begitu, dari hal-hal yang kecil. Jadi kayak kemarin itu kan kita selama ini mungkin lupanya apa, mentelusuri bidang, sehingga kita terkesan proposal kita itu sudah lama begitu, karena kita tidak mengikutinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya sangat berharap usahakanlah kita itu untuk mengikuti perkembangan dari bidang-bidang kita, karena itu sangat bermanfaat sekali bagi kita nanti untuk menghasilkan sebuah proposal. Nah, itu dia. Lalu apa yang mesti kita buat di dalam latar belakang itu adalah persoalannya. Nah, makanya persoalan itu kita buat mungkin dengan membaca atau melihat fenomena. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat di dalam latar belakang, bahasa yang dibuat oleh peneliti itu terkesan bahasa umum gitu. Itu ke itu juga begitu. Nah, apa salahnya buat sebuah latar belakang yang terkesan sangat urgen penelitian kita ini, tentu dengan alasan-alasan yang bisa dimengerti, dipahami oleh orang. Nah, khususnya reviewer begitu. Jadi mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu kita akan mampu. Jadi Bapak Ibu dalam membuat sebuah proposal itu kepakaran kita di dalam merangkai kata-kata dan meyakinkan pembaca itu sangat penting begitu. Kadang-kadang saya lihat kita selalu mengatakan penelitian saya ini yang kita ajukan ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh bahasa seperti itu. Mungkin kita bisa menyampaikan hal itu, tetapi dengan ada referensi dari yang kita baca. Misalnya, penelitian ini baru saat ini dilakukan secara kecil, yaitu hanya sampelnya kepada UKM ini saja, misalnya kalau kita di bidang wirausaha. Lalu dengan penelitian saya ini, saya ingin tahu, nah, itu kan boleh saja begitu. Bikin referensinya di latar belakang sangat bagus kalau kita menjustifikasi sebuah hal-hal yang kita tulis di dalam belakang itu, kita buatkan referensi siapanya begitu, sehingga sangat kuat. Lalu kalau dapat di latar belakang ini kita kita buat juga referensi dari kita sebelumnya. Artinya begini, bahwa kita sudah meneliti ini selama ini dan hasilnya begini. Jadi untuk penelitian ini saya akan meneliti begini karena ini sangat penting saat ini kita teliti karena menyangkut ini. Rasanya sangat bagus bagi kita nanti untuk meyakinkan pembaca. Dan kita tidak berharap nanti di latar belakang itu kita hanya mengcopy saja referensi-referensi orang begitu. Nah, itu tidak boleh. Bahasa itu jelas nanti bahwa memang bahasa kita yang berusaha meyakinkan bahwa penelitian kita ini penting saat ini. Nah, itu yang harus kita buat. Lalu di sini di latar belakang itu kita mesti juga mengungkapkan beberapa hal persoalan yang sangat urgent untuk diselesaikan saat ini. Misalnya dengan kondisi fenomena kita, masalah COVID misalnya. Apa
apa kira-kira yang bisa kita lihat. Itu urgensinya sangat bagus. Jadi harus kita sesuaikan dengan itu. Jadi persoalan-persoalannya, urgensi. Jangan lupa Bapak Ibu, di dalam latar belakang itu, urgensi penelitian itu harus ada. Urgensi itu artinya adalah bahwa penelitian kita ini penting untuk kita lakukan saat ini. Jadi dengan demikian, dari bacaan dan referensi yang ada tadi, kita sangat percaya diri nanti untuk membuat latar belakang ini. Nah, itu yang perlu kita buat di latar belakang. Kalau dapat memang berurutan dengan bahasa yang bagus, sehingga terkesan dibaca nanti